bersama saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan telah menolong kita dan memberkati kita di setiap aktivitas kita. Nah, di sini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat perkuliahan. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yepi Marta Tigule dari kampus Universitas Nias dan mengambil prodi manajemen sebagai semester 1. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu hakikat bahasa dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, kita bahas satu persatu. Kita akan membahas yang pertama, yaitu hakikat bahasa. Nah, hakikat ini mempunyai arti yaitu kedudukan atau derajat. Sedangkan bahasa pada dasarnya adalah sebuah sistem. Artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen dengan pola yang tetap dan dapat dimiliki beberapa kaidah di dalamnya. Dan atas adanya pernyataan tentang bahasa adalah sebuah sistem yang memiliki pola tertentu, maka jelas dalam suatu bahasa akan terdapat adanya subsistem di dalamnya. Nah, subsistem ini mencakup fonologi, morfologi, dan sintaksis. Nah, dapat kita simpulkan bahwa hakikat bahasa ini adalah sebuah alat komunikasi verbal yang digunakan oleh manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan mempunyai sistem dengan pola tertentu. Setelah merujuk pada berdasarkan sifatnya, hakikat bahasa ini memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, bahasa sebagai sistem. Teman-teman pasti tahu bahwa apa itu sistem, yaitu berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Yang kedua, bahasa merupakan lambang. Seperti yang sudah dituliskan bahwa bahasa itu merupakan sistem, maka dalam sifat ini adalah berupa lambang-lambang yang berbentuk bunyi. Artinya, lambang-lambang tersebut berwujud bunyi yang biasanya disebut dengan bunyi bahasa. Setiap lambang dari bahasa dapat melambangkan sesuatu yang nantinya disebut dengan makna atau konsep. Yang ketiga yaitu bahasa bersifat arbiter. Nah, arti dari bahasa bersifat arbiter ini yaitu mana suka, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan itu sebenarnya tidak wajib, bisa berubah sewaktu-waktu, dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang bunyi tersebut dapat mengonsepi atau menyeluruhkan makna tertentu. Yang keempat yaitu bahasa bersifat konvensional. Dalam hal ini, setiap penutur suatu bahasa atau manusia harus mematuhi adanya hubungan atau lambang dengan konsep yang dilambangkannya. Apabila sang penutur suatu bahasa tidak memahami hubungan tersebut, maka besar kemungkinan bahwa komunikasi yang tengah dijalannya itu akan terhambat. Yang kelima, bahasa bersifat produktif. Apakah teman-teman tahu bahwa bahasa itu sangat produktif yang dapat berkembang secara ilmiah dan dalam jumlah yang tidak terbatas. Iya, sifat bahasa itu sangatlah dinamis. Satuan-satuan ujaran bahasa itu memiliki jumlah yang hampir tidak terbatas. Selanjutnya, yang keenam yaitu bahasa itu bersifat dinamis. Dalam hal ini maksudnya adalah bahasa itu tidak akan terlepas dari adanya kemungkinan perubahan yang terjadi sewaktu-waktu. Apabila bahasa itu berkembang mengikuti perkembangan budaya zaman atau berkembang melalui zaman teknologi ini, yang mana dua hal tersebut tentu tidak akan berhenti dan ajak begitu saja, melainkan akan berkembang secara terus-menerus.
Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi pada semua tataran bahasa, mulai dari fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, hingga leksikon. Yang ketujuh yaitu bahasa itu beragam. Nah, dalam hal ini, meskipun bahasa itu memiliki pola atau kaidah yang sama, tetapi apabila disampaikan oleh penutur yang heterogen, yang artinya memiliki latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu dapat menjadi beragam. Beragam ini dapat dilihat dari tataran fonologis, morfologis, sintaksis, dan leksikon. Yang kedelapan yaitu bahasa itu manusiawi. Dalam hal bahasa yang bersifat manusiawi ini berarti bahwa bahasa adalah sebagai alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki dan dituturkan oleh manusia saja. Sementara hewan dan tumbuhan tidak dapat melakukannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dan pentingnya bahasa. Nah, siapa sangka jika hakikat bahasa memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama sebagai pemersatu. Fungsi bahasa sebagai pemersatu ini, khususnya di Indonesia sebagai negara kepulauan, ada banyak potensi pemicu konflik sosial, baik itu yang disebabkan oleh perbedaan bahasa, budaya dan adat istiadat masyarakat. Dengan kata lain, potensi terjadinya salah komunikasi lebih berpeluang besar. Jikapun terjadi miskomunikasi, maka dapat diminimalisir dengan bahasa yang dapat dipahami oleh semua daerah. Bahasa pemersatu yang dimaksud adalah bahasa ibu atau yakni bahasa Indonesia. Nah, adapun bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Yang kedua yaitu sebagai sarana mengungkapkan emosi. Nah, hakikat bahasa yang berfungsi sebagai sarana pengungkapan emosi seseorang ini, berbicara emosi tidak melulu emosi negatif berupa amarah, kekerasan, dan semacamnya, tetapi juga termasuk emosi yang positif yang bisa berbentuk semangat, optimisme, bahagia, perasaan baik, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa memendam emosi terlalu banyak dan terus-menerus dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, orang mengalami sakit mental, sakit psikologis, dan sakit psikis lainnya. Mengungkapkan emosi itu penting demi mengontrol kesehatan mental dan mengontrol kesehatan jiwa kita. Selanjutnya, 3 sebagai sarana komunikasi. Nah, teman-teman pasti tahu ya, bahasa itu memiliki fungsi dalam sarana komunikasi. Coba saja bayangkan jika kita bertemu saudara atau anggota keluarga tidak saling berkomunikasi, hasilnya akan krik-krik, ternyata membosankan dan tidak menarik. Bisa jadi kita menjadi seperti zombie. Nah, sebaliknya jika kita saling berkomunikasi, suasana menjadi lebih hidup karena kita bisa saling mengungkapkan perasaan, ide, gagasan, dan imajinasi kita untuk bahan pembicaraan atau sebagai bahan candaan. Yang keempat yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, hakikat bahasa berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ini tidak dapat berkembang yang namanya ilmu pengetahuan jika tidak mengenal bahasa. Ilmu pengetahuan dapat tersebar dan dapat dipahami oleh semua orang karena berkat bahasa. Dengan kata lain, bahasa memiliki peran paling mendasar dan perlu kita perhatikan. Nah, yang kelima yaitu sebagai alat kontrol sosial. Pada fungsi bahasa yang kelima ini dapat digunakan sebagai alat kontrol sosial. Berkat bahasa kita tahu yang disebut dengan norma sosial. Dari norma sosial yang dibentuk oleh bahasa inilah yang mampu mengontrol masyarakat agar tidak melakukan ini itu
yang bersifat menentang dari norma. Nah, itu saja tentang hakikat dari bahasa, dan kita akan melanjutkan tentang yang namanya sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, kita lanjutkan dengan materi sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Setelah kita mengetahui hakikat bahasa tadi, mari kita mendengarkan apa itu sejarah dari perkembangan bahasa Indonesia. Nah, sebelum bahasa Indonesia ada, bahasa Melayu lah yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari di Indonesia. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Sumatera. Bahasa ini memiliki daerah sebaran yang cukup luas di Indonesia, seperti di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Lampung, Bandung, Bali, Ternate, Riau, Sumatera Utara, Ambon, Manado, NTB, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Sebelum adanya bahasa Indonesia, maka bahasa Melayu inilah sebagai bahasa yang digunakan oleh Indonesia untuk menjalin komunikasi antara sesama. Nah, ada beberapa fungsi bahasa Melayu dalam penggunaannya, itu bahasa kebudayaan, yang kedua bahasa perdagangan, yang ketiga bahasa perhubungan, dan keempat bahasa resmi kerajaan. Nah, faktor pengangkatan bahasa Melayu ini menjadi bahasa Indonesia yaitu dari dulu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia. Bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dipelajari suku-suku di Indonesia, dan Indonesia mengakui bahwa dasar bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu yaitu sebagai bahasa kebudayaan. Dan selanjutnya, dengan segala kebersamaan, agar tidak terjadi imperialisme bahasa, maka bahasa Melayu ini diubah menjadi namanya bahasa Indonesia. Nah, konsep-konsep yang dilakukan, yang disusun oleh pembelajaran di sini, yaitu dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu atau Austronesia sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan diganti dengan bahasa Indonesia. Dan seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia ini dikukuhkan menjadi bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928. Bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kemerdekaan Indonesia, maka bahasa Indonesia dikukuhkanlah ia menjadi bahasa negara setelah 1 hari setelah kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, selanjutnya adapun peristiwa-peristiwa yang penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Salah satunya yaitu yang pertama, ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan Van Ophuijsen ini atau ejaan lama adalah jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Melayu di Hindia Belanda. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh bahasa orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Misalnya huruf J untuk menuliskan bunyi Y, seperti pada kata jang, pajah, dan sajang. Nah, yang kedua yaitu ejaan Republik atau ejaan Soewandi pada tanggal 19 Maret 1947. Perubahan yang terdapat pada ejaan Republik ini terdapat pada huruf OE menjadi U. Contohnya doeloe menjadi dulu. Kemudian kata ulang boleh disingkat dengan angka 2 dan kata depan ditulis serangkai dengan
kata yang mendampinginya. Yang ketiga yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD tahun 1972. Penulisan pada bahasa yang disempurnakan ini yaitu mengalami perubahan pada huruf kapital, huruf miring, kata, tanda baca, singkatan, dan akronim. Kemudian, penulisan angka dan lambang bilangan serta penulisan unsur serapan. Yang keempat yaitu ejaan bahasa Indonesia atau EB tahun 2015. Pada ejaan bahasa Indonesia ini mengalami perubahan yaitu penambahan huruf vokal diftong atau penggunaan huruf kapital pada julukan. Selain itu, penggunaan huruf tebal pada penulisan lema dan sublema dalam kamus juga dihapuskan dalam ejaan EB. Selanjutnya, adapun peristiwa yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia ini, yang pertama, Budi Utomo pada tahun 1908. Budi Utomo yang merupakan organisasi yang bersifat kenasionalan yang pertama berdiri dan tempat terhidupnya kaum terpelajar bangsa Indonesia. Dengan sadar menuntut agar syarat-syarat untuk masuk ke sekolah Belanda diperingan. Artinya salah satunya yaitu untuk menggunakan bahasa Indonesia pada pembelajaran yang dilaksanakan pada Budi Utomo ini, di mana Budi Utomo ini diselenggarakan oleh Belanda, namun orang Belanda memperkenankan bahwa yang digunakan dalam Budi Utomo ini, dalam persekutuan Budi Utomo ini haruslah bahasa Belanda. Jadi kaum yang bersekolah di Budi Utomo ini memaksa agar bahasa Belanda itu bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan permulaan abad ke-20, bangsa Indonesia ini asik dimabuk tuntutan dan keinginan akan penguasaan bahasa Belanda. Sebab bahasa Belanda merupakan syarat utama. Nah, yang kita jelaskan tadi, ini merupakan syarat utama untuk melanjutkan pelajaran menambang ilmu dalam pengetahuan barat. Yang kedua, Serikat Islam. Nah, Serikat Islam ini berdiri pada tahun 1912. Mula-mula partai ini hanya bergerak di bidang perdagangan saja, namun bergerak di bidang sosial dan politik juga. Sejak berdirinya, Serikat Islam yang bersifat non-kooperatif ini dengan pemerintah Belanda di bidang politik tidak pernah mempergunakan bahasa Belanda. Bahasa yang mereka pergunakan ialah bahasa Indonesia. Nah, dari situ bahasa Indonesia juga mengalami perkembangan yang cukup pesat pada Serikat Islam ini. Selanjutnya, yang ketiga, Balai Pustaka. Nah, Balai Pustaka ini dipimpin oleh Dr. G.A.J. Hazwe pada tahun 1908. Balai Pustaka ini didirikan pada tahun 1908. Mulanya badan ini bernama Commissie pour Collector pada tahun 1917. Namanya berubah menjadi Balai Pustaka. Selain menerbitkan buku-buku, Balai Pustaka juga menerbitkan majalah. Hasil yang diperoleh dengan didirikannya Balai Pustaka terhadap perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada pengarang-pengarang bangsa Indonesia untuk menulis cerita ciptanya dalam bahasa Melayu. Kedua, memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk membaca hasil ciptaan bangsanya sendiri dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, menciptakan hubungan antara sastrawan dengan masyarakat, sebab melalui karangannya ini sastrawan melukiskan hal-hal yang dialami oleh bangsanya, hal-hal yang menjadi cita-cita bangsanya. Nah, sekian saja penjelasan dari peristiwa-peristiwa yang memengaruhi dan
memengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Nah, sekian saja pembelajaran kita di video kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan selebihnya mohon dimaafkan juga. Namun ilmu-ilmu yang kita dapat dari sini dapat kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian saja dari saya pamit mengundurkan diri. Shalom.